Shalom Bapak, Ibu, Saudara, sahabat kebenaran. Jumpa lagi dengan saya Lintong Nenggolan dalam acara Renungan Malam. Pada malam hari ini saya mengambil tema mengundang Tuhan hadir. Bapak, Ibu, sahabat kebenar, pernahkah kita mengalami atau paling tidak melihat satu kehidupan keluarga yang dalam waktu singkat berubah oleh karena hadirnya tamu? Kalau tamu itu seseorang yang terhormat atau tamu itu dari luar negeri, maka satu kamar dikosongkan untuk tamu itu yang tadinya menjadi gudang atau tempat menyimpan barang-barang tertentu. Sekarang dijadikan kamar untuk tamu tersebut. Kalau tamu itu dari luar negeri, maka keluarga mulai menyiapkan makanan-makanan yang bisa dinikmati oleh tamu yang tidak biasa makan masakan Indonesia. Kalau sang tamu tinggal 1 bulan, situasi keluarga itu benar-benar berubah. Kalau tamu itu adalah seorang yang memiliki peran besar dalam hidup ekonomi keluarga, kita akan usahakan agar dia nyaman dan puas. Yang lain bisa diabaikan, bisa ditinggalkan demi tamu ini. Kalau tamu ini mengajak ngobrol sampai jauh malam, bahkan sampai menjelang pagi pun akan kita layani. Yang penting dia puas. Yang kemudian ketika tamu ini melihat keluarga ini bisa dipercayai, dari modal puluhan juta bisa dipercayakan modal beberapa miliar. Dari beberapa puluh miliar bisa dipercayai untuk menerima ratusan miliar. Pertanyaannya Bapak Ibu sahabat kebenaran, pernahkah kita mengundang Yesus hidup dalam keluarga kita dan dalam hidup kita secara pribadi, dan membiarkan Tuhan mengubah gaya hidup keluarga dan diri kita sendiri? Yang pasti Tuhan bisa memberikan lebih banyak dari siapapun dan apapun, dan sudah memberi lebih banyak dari siapapun dan apapun. Apakah kita hanya menemui Tuhan di gereja, lalu setelah itu kita tidak pernah mau berurusan dengan Dia? Atau menemui Tuhan hanya 1-2 jam, setelah itu kita tidak memberi ruang hidup kita untuk Tuhan? Apakah kita memperlakukan Tuhan seperti itu dalam hidup kita? Di dalam rumah hidup kita masing-masing, rumah diri kita ini. Sebab Dia mendiami tubuh kita sebagai baiknya. 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Seberapa luas ruangan hidup yang benar-benar kita sediakan untuk Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat kebenaran. Kalau kita membangun hubungan dengan seseorang yang akan menjadi teman hidup, maka kita akan berbuat apapun demi menyenangkan dia dan bisa memperoleh dia, dan bisa membuat ia bahagia di samping kita. Kalau dia tidak suka jenis makanan tertentu, kita tidak akan pernah membawanya ke restoran itu. Kelihatannya sederhana, tetapi apakah kita memperlakukan Tuhan seperti ini? Dia berperasaan. Dia bisa dilukakan, tetapi dia juga bisa disenangkan. Berarti kita harus memperlakukan Tuhan secara nyata sebagai pribadi yang berperasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Tuhan itu bisa merasakan atau merespon tindakan kita. Ia bisa bereaksi terhadap tindakan kita dan tentu dia bisa merasakan. Kalau Tuhan memiliki pikiran, ia memiliki pertimbangan. Dia merancang apa yang kita harus lakukan. Tentu apa yang dia rancang demi kebaikan kita, yang nanti akhirnya akan membuat kita dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Masalahnya, apakah kita serius mempertimbangkan perasaan Tuhan, memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang hidup,
Allah Bapa bertahta di surga, tetapi rohnya memenuhi jagat raya. Kalau Allah itu maha hadir, mestinya kita bisa berinteraksi dengan dia secara konkret dan real. Tetapi faktanya betapa sulit kita mau menerobos agar bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita melakukan terobosan demi terobosan. Kalau kita berdoa, kita mencoba menghayati Tuhan. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun pasti akan tembus. Dan jika itu dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam diri kita. Bapak Ibu sahabat kebenaran, sampai kalau nanti seseorang berdoa, ada dialog antara orang itu dengan Tuhan. Para teolog dan mereka yang belajar di sekolah tinggi teologi pasti cakap berdoa dengan bahasa dan kalimat doa. Tetapi berdoa dengan mengucapkan kalimat doa itu berbeda. Doa itu sebuah dialog. Ada perjumpaan antara Tuhan dengan kita. Perjumpaan dua pribadi, maka kita tidak boleh merasa puas dengan level yang telah kita capai. Kalau seseorang sungguh-sungguh berinteraksi dengan Allah, maka bobotnya itu berbeda dengan orang yang tidak berinteraksi. Hamba Tuhan yang berinteraksi waktu berdoa, pimpin doa, menyanyi, berkhotbah, apinya tidak bisa sama dengan mereka yang tidak memiliki kehidupan berinteraksi dengan Allah. Tentu di dalamnya jemaat pasti bisa merasakan urapan kehadiran Allah. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Semangat dan gairah doanya tidak bisa dibuat-buat. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka kita harus menemui Tuhan. Dan betapa indahnya, betapa agung, betapa mulianya kalau sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan. Butuh ketekunan dan keberanian. Kalau kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita pribadi, maka kita harus menyediakan waktu bertemu Tuhan setiap hari. Dan kita harus hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat celah. Buang semua kesenangan yang mengganggu. Bangunlah hubungan keintiman dengan Tuhan. Dan kita harus tekun. Kita bersyukur kalau kita sudah tidak punya pilihan lain dalam hidup ini kecuali Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita bisa melihat hidup ini makin tragis jika kita mengingat dengan kenyataan bahwa kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi suatu hari nanti. Kita harus selamatkan banyak orang muda yang tersesat. Tuhan itu lebih dari berguna, lebih dari berharga. Dan kalau kita bisa menghadirkan dia di dalam hidup kita, itu sungguh luar biasa. Namun tentu harganya harus kita bayar mahal, yaitu seluruh hidup kita. Seiring meningkatnya kekudusan kita dan terlepas dari ikatan dunia, maka kita bisa menembus tingkap demi tingkap dari proses kehidupan batin kita atau perkembangan rohani kita. Dan hal itu akan nampak atau menunjukkan kedewasaan rohani kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus selalu berusaha membiasakan diri untuk mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita secara pribadi. Dimulai dari bangun pagi kita menghampiri Tuhan berdoa. Lalu kemudian sepanjang hari ketika kita melakukan aktivitas kita berusaha untuk menghayati kehadiran Tuhan setiap saat, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita. Kita menghayati dan menghadirkan Tuhan. Inilah sikap yang benar, sikap yang memperlakukan Tuhan dengan benar. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah kehormatan kita sebagai orang percaya yang diberi kesempatan menjadi umat pilihan yang berharga dan istimewa di mata Bapa.
Demikian Bapak Ibu kebenaran buat kita pada malam hari ini. Kiranya kebenaran ini akan menghantarkan Bapak Ibu ke peristirahatan Bapak Ibu malam hari ini. Doa kami, semoga malaikat penjaga menyertai kawal tidur Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tentu jangan lupa menekan tombol loncengnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.